Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas materi kuliah fisika dasar ya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu besaran-besaran gerak. Ini mata kuliah fisika dasar untuk Departemen Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran ya. Nah, yang pertama, besaran apa aja sih yang ada dalam gerak itu? Nah, kita akan cari itu perbedaan antara perpindahan dan jarak tempuh. Ada yang udah tahu perbedaan antara perpindahan sama jarak tempuh? Ayo. Nah, sebelum kita bahas apa itu perpindahan dan jarak tempuh, ini saya ada ilustrasi ya. Nah, ada sebuah kapal nih bergerak dari A menuju B kemudian ke C. Nah, yang dimaksud dengan perpindahan itulah nih sebelum lanjut sini ya. Jadi kapal tadi kan bergerak nih dari A menuju B menuju C. Nah, berdasarkan definisi ini tadi, perubahan posisi benda didefinisikan sebagai perpindahan. Berarti kita bisa lihat perpindahannya kapal ini kan dari A ke C. Berarti perpindahan kapal ini berarti ya jarak, bukan jarak ya, panjang antara titik A sama titik C ya, panjangnya ini perpindahan. Kalau jarak berarti ya, jarak tempuh adalah jarak yang sebenarnya yang ditempuh benda ketika bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Berarti di sini tadi, nah berarti posisi ini kan tadi. Nah, ini ya. Nah, bergerak dari A ke B ke C, berarti itu panjang lintasan ini ya, dari A ke B ini berapa, terus ditambah panjangnya ke C berapa. Itu disebut dengan jarak tempuhnya. Kalau perpindahannya berarti dari A menuju C. Bisa ya bedain antara perpindahan sama jarak tempuh. Kalau perpindahan berarti posisi awal sama posisi akhir, gitu aja ya gampangnya. Jadi diukur posisi awal sama posisi akhirnya berapa ini jarak panjangnya. Kalau jarak tempuh berarti itu yang tadi yang dilewatin. Ini karena lewatnya kan ke B dulu, berarti ini panjangnya berapa, habis itu ke C ditambah panjang B ke C. Ya, simpel ya. Ini definisi saya. Perubahan posisi benda didefinisikan sebagai perpindahan. Perpindahan itu berarti perbedaan posisi itu ya. Jadi posisi awal sama posisi akhir ya. Maksud perbedaan posisi di sini ya. Terus yang jarak tempuh itu jarak sebenarnya berarti yang dilalui tadi, titik-titik yang dilaluinya oleh benda tersebut. Oke. Paham ya? Ada yang tanyain? Oke, masih yang awal-awal nih, masih sederhana ya. Oke, next. Nah, ini saya kasih contoh soal. Nah, misal begini, ada seorang anak tuh sedang berenang. Nah, karena kalian kelautan, kita harus contohnya tentang laut-laut juga ya. Di pantai Pangandaran, di mana anak tersebut berenang sejauh 8 meter ke arah timur. 80 meter ya, 80 meter ke arah timur. Misal 80 meter ke arah timur. Kemudian dilanjutkan ke arah utara sejauh 30 meter. Setelah itu, anak tersebut melanjutkan berenang sejauh 40 meter ke arah barat. Nah, pertanyaannya nih, berapakah jarak yang ditempuh anak tersebut dan perpindahannya? Nah, ditanya jarak sama perpindahannya. Nah, untuk menghadapi soal seperti ini, kalian harus gambarkan dulu vektor-vektornya ya. Jadi, digambar dulu 80 meter ke arah timur. Coba kita kerjakan. Nah, ini bergerak kan 80 meter ke arah timur. Nah, misal ke arah sana, ke arah timur ya. Habis itu tadi, apalagi? Ke arah utara ya. Ke arah utaranya berapa tadi? Ke arah utaranya berapa tadi? 30 meter. Habis ke arah utara tadi, nah, berarti ke sana, ke utara ya. Ke utara. Habis itu ke arah apa? Ayo. Coba ganti ini. Nah, ke arah utara. Ke arah barat kan? Ke arah barat. Ke arah baratnya 40 meter. Nah, ditanya tadi apa? Jarak sama perpindahan anak tersebut selama berenang kan?
Nah, berarti yang pertama kita cari jarak dulu ya. Berarti lintasan titik-titik yang dilewatin kan. Berarti lewat ke sini tadi kan. Panjangnya 80. Habis itu bergerak ke atas kan sejauh 30 meter ke utara ya. Habis itu ke barat sejauh 40 meter. Berarti tahu ya berapa jaraknya? Nah, tinggal tambah semua. Oke, berapa? 150. Oke ya, jarak yang ditempuhnya ini ya. Berarti perjalanan ke arah timur tadi 80 ditambah perjalanan ke utara 30, terus ditambah perjalanan ke baratnya 40. Berarti 80 tambah 30 tambah 40 150 meter. Ini jarak yang ditempuh anak tersebut selama berenang tadi. Nah, terus perpindahannya bagaimana? Nah, berarti tadi apa definisinya? Perbedaan posisi awal sama posisi akhir kan? Berarti posisi awalnya di sini ya, posisi akhirnya di sini. Nah, berarti gimana? Nah, ini ya. Ini kok bisa muncul akar gimana? Karena kan ini kalau kita tarik garis lurus ke sini kan sama dengan ini kan 30. Berarti kita tinggal nyari garis miring sini kan. Ini nah, kalian kan nih ya, segitiga ini. Segitiga ini saya coba tulis mana ya? Pen. Berarti ini ya jaraknya. Nah, ini 30 meter. Ini berapa tadi? Berarti kurangi ya, 80 kurang ini ya, 40 ya. 40 meter. Berarti miring ini. Nah, kita pakai rumus Pythagoras ya. Berarti 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat diakarkan. Berarti dapatnya 50. Oke ya. Nah, ini perpindahannya ya, perpindahan dari anak tersebut. Jadi perbedaannya tahu ya, jaraknya 150, perpindahannya 50. Oke. Ya, udah ada gambarnya. Next. Nah, dari kasus yang tadi sekarang ada besarannya lain. Ya, ada kecepatan sama kelajuan. Oke ya. Ada yang tahu bedanya apa? Kecepatan sama kelajuan ini? Ada? Oke, kita bahas, kita cek dulu. Nah, kita lihat ilustrasi nih. Cek. Nah, misalkan dia berenang tuh menempuh jarak 80 seperti kayak tadi ya kasusnya. Nah, kecepatan ini ya. Begini kelajuan dulu. Kelajuan itu berarti jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuhnya. Berarti jarak ya, ingat. Kalau kelajuan jaraknya. Berarti yang total perjalanan tadi ya. Kelajuan ya, jarak yang ditempuh. Kalau kecepatan perpindahan, berarti perpindahan sini ya, posisi awal sama posisi akhirnya dibagi waktu tadi menempuh ini. Menempuh perjalanan tadi. Nah, bisa ya? Ada yang tanyain? Oke, next ya, lanjut. Biar memahami pembahasan jarak kelajuan dan kecepatan, kita kasih contoh soal ya. Biar mirip ya. Nelayan bergerak sejauh 80 km selama 5 jam ke arah timur. Habis itu ke arah utara sejauh 30 km selama 2 jam. Kemudian dilanjutkan sejauh 40 km selama 3 jam ke arah barat. Berapa kecepatan dan kelajuan dari perahu nelayan tersebut? Nah, ya dibuatlah vektor-vektor yang kayak tadi ya. Vektornya bergerak kemana selama berapa, habis itu ke arah mana selama berapa. Kita coba kerjakan bareng-bareng ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan begini kan, hampir mirip kayak tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya kecepatan sama kelajuan. Nah, di sini si nelayan tadi bergerak kan dari A ke B dulu atau ke timur sejauh 80 km selama 5 jam kan tadi. Habis itu dilanjutkan ke arah utara 30 km selama 2 jam. Terus dilanjutkan ke barat sejauh 40 km
selama 3 jam. Sekarang kelajuannya gimana tadi? Jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuhnya. Nah, berarti jaraknya 80 tambah 30. Ini kan ya. 80 tambah 30 tambah 40 dibagi waktu tempuh. Berarti yang ini 5 jam kan? Tambah 2 jam tambah 3 jam. Berarti berapa? 10 jam. Berarti 150 km dibagi 10 jam. Dapatlah berapa? 15 km per jam. Jadi kelajuan nelayan tersebut sini ya 15 km per jam. Terus kecepatannya, jadi posisi, perbedaan posisi kan, atau perpindahan 50 dari nilai yang tadi ya, ini kan sama kan jaraknya. Nah, ini berarti 50 perpindahnya kan dari A ke posisi D ini kan, dibagi waktu tempuh, waktunya berapa ya, berarti waktunya sama ya kan, waktunya ini kan sini 55, ini 2 3, berarti dapat kecepatannya 50 km. Ini perpindahan ya dari A ke D nya, dibagi 5 tambah 2 tambah 3, jadi 50 dibagi 10, dapatnya 5 km per jam ya, perbedaan kelajuan sama kecepatannya. Jadi dari ilustrasi ini kita bisa simpulkan kan, siapa yang vektor, siapa yang skalar. Sekarang masih ingat ya vektor sama skalar apa? Nah benar, vektor tuh selain punya nilai punya arah. Kalau kelajuan dia punya nilai saja. Berarti yang atas ini ya nilai aja 15 km per jam. Nah itu udah cukup, udah lengkap lah jawaban ini. Kalau yang bawah misalkan 5 km per jam tapi belum lengkap. Harus ada arahnya kemana. Berarti ke arah mana kalau ke sana itu? Timur laut. Oke ya. Ini kan dari A ke D, berarti 5 km per jam ke timur laut. Oke ya, kecepatannya. Oke. Udah yang tanyain? Oke, enggak ada. Kita coba next. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Kalau gitu hubungan antara kecepatan sama kelajuan gimana? Ada yang tahu? Sok. Coba dipikir dulu. Gimana? Dan tahu hubungan antara dua ini? Nah, gini ya. Kecepatan selalu kurang dari sama dengan kelajuan. Tahu nggak maksudnya? Gimana? Jadi kecepatan itu tidak mungkin melebihi kelajuan. Paling mentok tuh sama lah. Contoh kasus yang kecepatan sama kelajuannya sama gimana? Ya kalau berjalan di garis lurus saja. Jadi perpindahan sama jarak tempuhnya sama kan? Paham? Nah kalau selain garis lurus pasti lebih kecil. Kenapa? Ya pasti perpindahannya akan lebih pendek kan daripada jarak yang ditempuhnya. Bisa bayangkan? Misal gini contoh saya gambarkan ya. Misal garis lurus pindah dari A ke B ini. Sorry tulisannya agak jelek ini. Dari A ke B. Jaraknya berapa? Ya dari A ke B kan. Perpindahnya dari A ke B juga. Misalkan ini saya kasih nilai lah 10 meter. Berarti jaraknya berapa? 10 meter. Perubahannya 10 meter. Berarti kelajuan dan kecepatannya pasti sama. Karena waktu dari A ke B pasti sama juga kan. Oke. Kalau misalkan ini belok ke sini. Misalkan ini C. Pasti ini misalkan berapa ya? Kasih yang 10 juga lah biar gampang ya. Berarti di sini berapa? 2 akar 10 ya. Salah ya. 10 akar 2 ya. Sorry 10 akar 2. Oke ya. Nah, berarti perpindahnya 10 akar 2. Sedangkan jaraknya 10 tambah 10 berapa? 20. Jadi panjangan mana? Panjang jaraknya kan, nggak mungkin kalau bukan garis lurus
pasti tidak ada yang nilainya itu lebih besar si perpindahan itu. Jadi maka dapat disimpulkan nilai perpindahan, nilai kelajuan itu selalu lebih besar sama dengan kecepatan. Kenapa saya dikasih sama dengan di sini? Kenapa? Ya tadi kalau misalkan garis lurus kan pasti sama kan nilai kelajuan sama kecepatannya. Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, benar atau salah? Kelajuan itu selalu lebih besar daripada kecepatan, benar nggak? Benar, selalu lebih besar sama dengan gitu aja ya. Oke. Oke. Kecepatan lebih kecil dari kelajuan. Ada nggak kalau ada pertanyaan gitu? Bisa jadi sama dengan, ya kan? Kalau jaraknya lurus kan pasti sama dengan. Oke, harus kritis ya. Hati-hati kalau misalkan saya iseng buat soal ujiannya, nah, bisa aja kan. Oke ya, dari sini ada tanyain. Oke, ada. Next. Nah, ini tugas. Nanti dikerjakan ya. Ya, ini masih yang simple lah tugasnya. Ini saya kasih sedikit clue-nya ya. Ini seorang pebisnis udang membeli udang di TPI Pangandaran. Nah, berarti di sini dia beli udang. Kemudian dia ingin membawa udang tersebut ke Pelabuhan Merak. Nah, dia ingin menjual dia, mungkin mau dibawa ke Lampung ya. Kemudian dia diekspor, bukan ini kirim dulu ke Merak sini ya. Nah, lihat. Bila jalur melewati TPI Pangandaran ke Pelabuhan Merak ada 2 jalur. Nah, perjalanan dari Pangandaran ke Merak ini ada 2 jalur nih ya. Yang pertama lewat Tasik nih. Ada tulisan jaraknya kan 469 jaraknya ya, kilometer. Ini yang waktu ini nggak usah dihiraukan ya. Ini mah karena ini ya di Google-nya ya, di Google Map-nya. Sedangkan yang kedua lewat jalur ini Cirebon ya. Jaraknya jadi 500 km. Nah, sedangkan perpindahannya berarti perpindahan tadi apa? Perbedaan posisi awal akhir kan, berarti sini sama di sini. Ini udah saya ukur dah. Ini berapa jaraknya? Perpindahannya 349,33. Hati-hati ya mengucapkan jarak sama perpindahannya. Panjang lah sebutlah gitu ya. Panjang titik Pangandaran ke Merak ada berapa nih? 349,33 km. Ini sorry salah ini ya, 24 ini 3 ya. Ini salah ini ya. Ini saya ganti dulu bentar. Discard. Tadi tugas berarti sini 3 ya. 3 set dulu. Oke, next. Nah, perpindahannya nih ya 349,33 km. Jelaskan perbedaan antara kecepatan dan kelajuan dari truk tersebut dengan melalui 2 jalur itu. Berarti di sini ditanya itu berapa perbedaan kecepatan sama kelajuannya ya. Melalui jalur ini berapa kecepatannya. Nah, nanti jelaskan kalau melalui jalur ini kelajuannya berapa, kecepatannya berapa. Kalau melalui jalur ini kelajuannya berapa, kecepatannya berapa. Oke, paham ya? Oke, tidak ada masalah. Nanti tugasnya diupload ya di Google Classroom. Nanti saya upload juga ini tugasnya ke Google Classroom. Oke. Next. Nah, dan nih tugas lagi ya. Nah, biar menemani inilah waktu bersantai kalian di rumah ya, biar nggak kemana-mana. Ini tambahan ini tambahan tugas ya. Ini agak memikir sedikit lah. Hitunglah waktu yang anda ini harusnya ya, yang anda perlukan untuk sampai di kampus Unpad Jatinangor dari rumah anda masing-masing. Nah, berarti nanti tugasnya kalian hitung tuh waktu yang diperlukan kalau kalian berangkat dari rumah ke kampus. Berarti nanti pasti beda-beda ya. Kalau ada yang sama, awas kan nggak ada yang ini serumah kan. Nah, cari itu dari rumah ke Jatinangor berapa itu waktu yang anda butuhkan. Nah, dengan asumsi kalian ke kampusnya dengan kecepatan 50 km per jam. Oke ya, jadi nanti semua kecepatannya 50 km per jam ya. Berarti yang dekat nanti ya semakin cepat waktunya nyampe.
Kalau yang rumahnya jauh ya mungkin rumahnya yang di Medan bisa berjam-jam lah, tapi nggak masalah, ini kan contoh soal. Jadi biar kalian memahami lah perbedaan antara materi ini. Nah, biar kalian beda-beda, nah, biar bisa mengerjakan sendiri. Oke ya. Terus ini sertai peta posisi rumah Anda masing-masing dari dan posisi kampus Unpad. Nah, kenapa saya sertakan ini? Karena kan nggak mungkin sekarang kalian mau ke kampus kan, karena ada wabah ini. Jadi nanti tugasnya gimana kalian harus mendapatkan tuh jarak atau perpindahan dari rumah kalian ke kampus Jatinangor. Oke, paham? Nah, nanti boleh dipakai GIS, pakai apa ya, pakai software-software yang bisa membuka peta, atau mungkin di Google Map kalian ukur panjang dari titik rumah kalian menuju ke kampus Jatinangor tuh berapa perpindahannya. Habis tinggal dibagi 50 ini, dapatlah jawabannya. Oke ya, nanti dibuat ya tugasnya ini. Nah, nanti kalau udah ngumpulin semua, nanti saya coba buat reviewnya lah dari tugas sama yang ini nih, biar nanti yang belum paham bisa memahami lagi. Oke ya, supaya yang pas ujian harus dapat bagus semua nilainya. Oke ya. Oke ya, cukup sekian dulu ya untuk materi kali ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk materi yang berikutnya ya. Oke, saya tutup untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.